Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan channel Qorazo Official. Semoga kita semua yang sedang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam video ini saya kembali potong rambut di tempat sahabat saya, yaitu Asgar atau asli Garut. Meskipun kota Garut identik dengan kota dodol, namun untuk di daerah Bekasi, Jawa Barat, tukang cukur atau tukang pangkas didominasi oleh tukang cukur dari daerah Garut. Pada kesempatan ini, kita akan mengulas sejarah panjang dari asal mula tukang cukur dari Garut. Menurut Mbah Google, tukang cukur rambut asal Kabupaten Garut terkenal di mana-mana. Tak hanya masyarakat biasa, pejabat hingga pesohor negeri pun menggunakan jasa tukang cukur asli Garut atau Asgar. Menurut Ketua Asgar Indonesia, yaitu Bapak Irawan Hidayah, yang menaungi para pemangkas rambut asal Garut, menurutnya sejarah pemangkas rambut asal Garut ini dimulai sejak tahun 1930-an. Berarti jauh sebelum Indonesia merdeka. Kala itu seorang warga Banyuresmi, Garut, bernama Haji Idi menjadi tukang cukur menir-menir Belanda di Garut. Meskipun tidak disebut alat yang digunakan untuk mencukur rambut itu seperti apa, namun sejak saat itu ilmu mencukur rambut kemudian menyebar di kalangan warga Banyuresmi, Kabupaten Garut. Alat yang mudah didapat dan usaha yang dianggap gampang mendatangkan keuntungan, awalnya itu yang menjadikan alasan. Kemahiran warga Garut, khususnya dari kawasan Banyuresmi, dalam mencukur rambut kemudian merambah ke ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Saat itu sejumlah tukang cukur asal Garut merantau ke daerah Jabodetabek, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan membuka usaha jasa tukang cukur. Mulanya, kata Irawan, bisnis cukur rambut Asgar di Jakarta dimulai dengan metode keliling ke perkampungan warga, kemudian standby di bawah pohon rindang, dan membuka lapak ala kadarnya di tempat tersebut. Dan ini asal mula juga disebut tukang pangkas atau tukang cukur DPR, di bawah pohon rindang. Untuk pastinya, di daerah Jakarta, pangkas rambut Asgar ini dimulai sekitar tahun 90-an. Lokasinya di daerah Majestic. Adapun penyebaran tukang cukur asal Garut ke berbagai daerah di Pulau Jawa ini makin masif di medio tahun 1960-an. Kala itu memang lagi terjadi pemberontakan DITI, sehingga warga Garut yang ketakutan kemudian menyebar dan bermigrasi keluar kota Garut. Dan salah satu pekerjaan yang dipilih tentunya menjadi tukang cukur di tempat yang baru. Beberapa di antaranya mendirikan usaha cukur dengan peralatan tradisional seperti gunting dan sisir. Tak disangka usaha beberapa warga maju dan mendapat kepercayaan dari banyak orang. Lalu Irawan menambahkan, secara sederhana sejarah tukang cukur asal Garut terbagi dalam 3 fase. Pertama pada tahun 1930-an hingga tahun 1950-an. Dengan ciri khas menonjol alat digunakan masih tradisional, berbentuk sisir dan gunting. Kedua, periode tahun 1950-an hingga 1980-an, saat alat-alat digunakan sudah mulai masuk tahap modern dengan munculnya mesin cukur. Dan fase yang ketiga adalah saat mesin cukur modern sudah hadir seperti saat ini. Selain sejarah asal mula tukang cukur Garut menurut versi Irawan, dan ada lagi versi menurut Ali Rahman, yaitu salah satu sesepuh Persaudaraan Pangkas Rambut Garut atau PPRG, yang juga dikisahkan terdapat di Google. Menurut beliau, awal mula Garut menjadi pencetak juru cukur handal saat peluncuran buku Peradaban Rambut Nusantara di Perpustakaan Nasional sekitar tahun 2019. Buku ini disusun oleh Oki Andries dan Fatsi Anzani. Mereka berdua ini adalah pendiri Chef Barber dan Saplesco.
yang melakukan penelusuran sejarah pangkas rambut dari barat hingga ke timur Indonesia. Menurut Ali, profesi juru cukur di Garut dimulai di tahun 1920-an malah. Adalah Idi, kakek buyut Ali yang memulainya. Idi ini adalah juru cukur orang Belanda yang berada di daerah sekitaran Garut. Idi kemudian mengajarkan keahliannya kepada adik-adiknya. Jadilah keluarganya dikenal sebagai tukang cukur. Hanya saja, kata Ali, ketika itu tukang cukur tidak untuk orang pribumi, hanya untuk orang-orang Belanda yang menggunakan jasa cukur. Keahlian tukang cukur awalnya hanya dimiliki keluarga itu secara turun-temurun. Kemudian karena anggota keluarga semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah di sekitaran Garut, keahlian itu akhirnya menyebar, kata Ali. Puncak penyebarannya mirip dengan yang dikisahkan oleh Bapak Irawan tadi, yaitu terjadi di era DITI Kartosuwiryo karena banyaknya warga Garut yang ketakutan dan memilih mengungsi ke berbagai daerah di Jawa Barat, meninggalkan harta bendanya di kampung halaman. Untunglah mereka memiliki keahlian mencukur. Keahlian itu yang akhirnya digunakan untuk bertahan hidup selama di pengungsian. Tapi ternyata mereka bertahan dan mewariskan keahliannya itu ke anak cucu mereka. Di Garut, tradisi mewariskan keahlian memangkas rambut di Garut masih bertahan hingga saat ini. Para pemuda tertarik menguasai keahlian ini karena mendengar kisah sukses para pemangkas rambut yang merantau ke luar daerah. Salah satu keturunan Idi, kata Ali, bahkan sengaja mengajarkan keahlian itu kepada anak yatim di Garut sebagai bekal untuk menghidupi mereka. Anak-anak yatim itu kemudian kini tersebar di berbagai daerah di Jakarta dan Jawa Barat lainnya. Tak heran tukang cukur Asgar ini menguasai dunia pangkas rambut di berbagai daerah, terutama di Jawa Barat. Itulah dua versi sejarah asal mula Kabupaten Garut terkenal dengan tukang cukurnya. Meskipun dari kedua versi ini terdapat perbedaan, namun juga terdapat persamaan, yaitu untuk sumbernya berasal dari Haji Idi di saat masa penjajahan Belanda. Baik sahabat sekalian, terima kasih yang sudah mau menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan bagi yang belum atau yang baru saja menemukan channel Koraza Official, mohon bantu untuk subscribe channelnya, di like video-videonya, serta jangan lupa nyalakan juga lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Koraza Official. Baik sahabat, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf juga atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.